Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Shadaqallahul azim. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang ini kita diberi nikmat. Yang pertama nikmat iman dan Islam. Nikmat ini sangat luar biasa ya. Ini adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kata Rasul, jaga iman. Di dalam hadis disampaikan al-imanu yazdadu wa yanqus. Iman itu turun naik. Kapan dia naik? Wa yazdadu bit ta'ah. Iman itu akan naik apabila kita taat. Taat itu laksana perintah. Dalam artian kita sholat, kita baca Quran, kemudian kita zikir, iman kita naik. Maka dari itu beramallah kita sebanyak-banyaknya. Iman kita insya Allah naik. Kemudian wa yanqus bil ma'siyah. Iman kita itu turun apabila kita melakukan dosa. Kan kadang-kadang ada itu kita rasanya malas ke masjid. Pasti ada itu yang mengganggu dosa kita. Kadang malas kita bangun malam. Kadang kita mata ini nggak mau baca Quran. Ini maksiat. Mungkin ada maksiat yang kita kerjakan. Apakah itu dengan lisan kita? Apakah itu dengan mungkin pendengaran kita? Atau juga dengan pemandangan kita. Maka itu kata Rasul, iman itu hidayah. Maka jaga. Karena iman itu turun naik. Maka kalau bisa, memang iman kita itu senantiasa naik. Kalau iman malaikat itu tetap. Ya, kalau iman manusia itu turun dan naik. Kalau kita usahakan iman kita yazdadu, iman kita terus bertambah. Yang kedua nikmat yang kita rasakan saat ini adalah sehat. Nikmat sehat ini mahal. Kenapa kita katakan mahal? Rasulullah menyampaikan ada dua nikmat yang selalu dilupakan orang. Lupa orang selalu. Yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu kesempatan. Maka kita diberikan kesehatan, maka sehat ini kita jaga. Bagaimana menjaga kesehatan? Pandai-pandai kita. Apalagi sudah berumur seperti kita ini 60-an ke atas. Tentu dijaga. Nah, jaga apa yang dijaga? Dijaga makan, dijaga minum, jaga ibadah. Artinya bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian jangan banyak tulul amal. Tulul amal itu panjang angan-angan. Orang seperti itu kita ingin seperti itu, nggak bisa. Kalau kata kita dulu muda, orang bisa, kok kita nggak bisa? Kok sekarang nggak cocok lagi? Nah, kan ada ucapan itu. Orang bisa Pak Ustaz, kita kok malah tak bisa. Nah, itu bikin kita stres. Nah, itu. Kita wa qalbun syakir. Hati kita senantiasa bersyukur, nikmatilah apa yang kita punya. Nah, itulah. Jadi yang ketiga kita diberikan kesempatan. Kesempatan itu banyak orang sekarang sehat. Banyak orang sekarang umpamanya dia bisa ke sana kemari. Tapi tak dapat dia ke masjid, Pak. Kenapa? Sibuk. Ya. Tak dapat dia ke masjid. Kenapa? Itulah memang waktu sempat ini kita nikmati. Mumpung kita diberikan kesehatan, kita ada waktu kesempatan, maka kita gunakan nikmat ini sebaik-baiknya. Kalau sudah kita gunakan, Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu mensyukuri nikmat, niscaya akan aku tambah. Iman kita naik, kemudian kita sehat, kemudian waktu kita ada untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru nanti fa bi ai ala rabbikuma tukazziban. Nikmat itu mana lagi yang akan kamu dustakan? Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Kita sangat berutang kepada Rasul. Karena kata dalam hadis laulaka ya Muhammad ma khalaqtu hadzal alam. Kalau tidak engkau ya Muhammad,
tidak akan aku ciptakan alam dan isinya. Maka dari itu berutang kita kepada Rasul. Apa utang kita? Dalam artian bahwa kita ikutlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita jadikan Rasul itu contoh. Apalagi ini bulan Maulid. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadikanlah Rasul itu contoh. Kalau nanti Bapak jadikan umpamanya contoh itu presiden, banyak salahnya. Kecewa Bapak. Kalau Bapak cantikan nanti umpamanya ulama, Bapak jadikan contoh, banyak salahnya. Kecewa Bapak. Apalagi Bapak jadikan saya contoh, banyak salah saya. Bapak kecewa. Maka siapa kita contoh? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah dijelaskan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadikanlah diri Rasul itu contoh tauladan untuk kamu. Maka kita kalau bisa memang sering-seringlah membaca sirah nabawiyah. Ya, sirah nabawiyah, sejarah Nabi. Sekarang ini kan sudah mudah ya. Bukan, tidak mesti kita beli buku. Di handphone kita sudah bisa kita membuka sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, hari ini saya akan membacakan hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Sayati 'alan nasi zamanun, akan datang nanti satu masa, la yabqal Islam illa ismuhu. Umat Islam itu tinggal nama. Artinya di KTP-nya Islam. Ini jelaskan Rasul. Tak nampak lagi Islamnya. Walal islama illa ismuhu. Dia Islam tapi hanya tinggal nama. Kapan dia nampak Islamnya? Ketika dia nikah. Nampak Islamnya. Ketika dia mati, nampak Islamnya. Jadi yang lain-lain tak nampak. Nah itu. Yang lain-lain tak nampak. Dalam artian bahwa tidak ada lagi bedanya kadang-kadang di antara kita. Antara umat Islam dengan umat yang lainnya. Maka dari itu, apa membedanya? Pembeda kita dengan mereka. Bainal kafir wal mu'min as-salah. Beda orang kafir dengan orang mukmin itu salat. Nah ini. Itu dijelaskan Rasul. Bainal kafir wal mu'min as-salah. Bedanya orang kafir dengan orang muslim itu adalah solat. Maka acuan kita solat ini mesti kita jaga. Nah ini. Kalau Bapak nanti pergi ke mana ya? Ke pasar atau mall ya. Kadang-kadang risau hati kita. Ya. Segitu banyak orang di situ, hanya musholanya hanya beberapa orang yang ada. Yang lainnya mana? Nah itu. Yang lainnya kita tak tahu. Kita berbaik sangka aja, mudah-mudahan mereka sholat. Kenapa demikian? Ya tidak disiapkan di situ fasilitas. Sedangkan kita di situ perlu. Kenapa tak disiapkan fasilitas? Itu tidak punya kita. Itu masalahnya. Maka dari itu umat Islam kalau bisa bikin umpamanya tempat. Ya, dicontohlah umpamanya sekarang itu SPBU. SPBU itu tidak akan keluar izin kalau tidak ada di situ mushola. Begitu Pak. Islami dia. Jadi ini yang kita rasakan. Jadi kalau sholat ini diabaikan, sholat ini umpamanya ditinggalkan, identitas kita habis Pak. Nah itu. Itulah sampai-sampai disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kalau kamu menengok orang yang beriman, datanglah ke masjid waktu subuh. Tapi kalau kamu menengok orang Islam, datanglah sholat hari raya. Akan gitu. Itu kata Rasul. Kalau kamu menengok orang yang beriman, datanglah ke masjid waktu subuh. Yang tak tinggal sholat subuhnya siapa sini? Mungkin Pak Edi lah. Berapa sab kita subuh? Kan gitu kan? Tapi kalau menengok orang Islam, tengoklah hari raya. Penuh lapangan itu kan? Ah itu. Maka ini kita jaga. Kata Rasulullah SAW, kita khawatir
Wala yabqal Islam illa ismuhu. Umat Islam itu tinggal namanya saja. Maka dari itu identitas Islam ini kita jaga lah Pak. Ya, kita jaga. Bagaimana menjaga identitas Islam? Salah satu pakaian. Kalau dia ke masjid tutup aurat. Tapi kalau dia ke mall pakai mobil mewahnya, celana pendek dia Pak. Jumpa dengan saya, maaf Pak Ustaz, maaf Pak Ustaz. Kan gitu. Karena kawan-kawan yang saya bawa umroh itu kadang-kadang mereka itu waktu umroh itu taatnya luar biasa. Ketika sampai di Pekanbaru terperogok Pak dengan kita. Nah, kalau kita kan pakaiannya kadang-kadang agak koboi juga. Katakanlah pakaiannya umpamanya baju kaos panjang tangan dengan pendek atau celananya gini pakai topi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Maaf Pak Ustaz, tak pakai jilbab kan gitu kan. Ini apa artinya? Bahwa inilah yang kita khawatirkan. Maka kata di dalam Al-Quran Allah menyampaikan, udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kamu kepada Islam itu secara kafah seluruhnya. Jangan kita beda-bedakan. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, wala yabqal minal Qur'ani illa rasmuhu. Di akhir zaman nanti kata Rasulullah, Al-Quran itu tinggal tulisan-tulisan saja. Tidak lagi dipelajari, tidak lagi dibaca, tidak lagi dihafal, tidak lagi diamalkan. Nah ini. Saya kalau orang berimpak Al-Quran ke masjid ini risau saya Pak. Karena ada banyak impak orang. Sedangkan membacanya itu rapi Pak. Mungkin dari Ramadan itu kan Pak Asrul mungkin tak dibongkar-bongkar itu ya. Tak ada di ini Habib ya. Itu kan Quran itu rapi di belakang tuh. Di belakang Pak Anas itu kan rapi itu Pak. Tidak dibaca-baca. Kata Rasulullah, walau Quran illa rasmuhu. Al-Quran itu tinggal tulisan. Nah tuh. Quran banyak sekarang. Banyak. Tinggal tulisan Pak. Nah ini. Jarang membaca Al-Quran. Apalagi Quran sekarang ini di handphone sudah ada. Tinggal tulisan juga. Nah ini. Tidak lagi kita menggalakkan membaca Al-Quran. Kalau dulu ada namanya maghrib mengaji. Sekarang ini tak ada lagi maghrib mengaji. Nah itu. Itulah alhamdulillah kita masjid kita ini tanggal 2 Oktober dipercayakan sebagai tuan rumah MTQ Musabaqah Tilawatil Quran tingkat kecamatan. Nah ini, nanti ramai di sini. Hari Kamis tuh Pak. Mulai dari pagi jam 8 sampai nanti jam 10 malam. Satu malam itu suntuk. Nanti insya Allah nanti didatangi oleh wali kota, nanti stafnya datang, camat dan stafnya datang, lurah dan stafnya datang, tambah nanti DPR datang kemari. Gunanya apa? Salah satunya syiar Al-Quran. Ini. Jadi nanti tempat kita ini izin nanti sama jemaah ini akan dipakai 1 hari 1 malam sebagai astaka di dalam ini. Sudah disiapkan astakanya di sini. Diambil kita ke sana itu 16 meter, kemudian ke sana itu lebih kurang 4 meter. Nah ini kita pakai. Tapi Jumat tak terganggu, insyaallah. Ya Pak Epi ya. Jumat tak terganggu insyaallah. Begitu selesai jam 10 malam itu pada hari Kamis malam Jumat, langsung saya bilang buka. Karena besoknya itu Jumat. Maka dari itu syiar ini kita bantu gitu. Karena kata mendiang Syekh Ali Jaber, masalah Quran ini, yang pertama pelajari kamu Al-Quran. Ini perintah. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu orang yang belajar Al-Quran, ajarkan kepada orang lain. Tahap belajar kita sudah habis. Apa yang selanjutnya? Kita baca Quran. Setelah tadi kita belajar, tahu kita membaca, kita baca Al-Quran. Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan 50 ayat setelah sholat subuh baca Quran. Baru dia nanti sholat isyraq. Tidak pernah meninggalkan itu. Maka dari itu, ini diamalkan. Yang kedua, yang ketiganya, setelah kita tadi baca Al-Quran, kalau dapat, kita hafal.
Kita hafal Al-Quran itu. Kalau tak dapat kita hafal Al-Quran, usahakan anak kita hafal Quran. Tak dapat anak kita hafal Al-Quran, cucu kita hafal Al-Quran. Tak dapat cucu kita hafal Al-Quran, kita cinta kepada Al-Quran. Nah ini, cinta kepada Al-Quran. Dalam artian bahwa apa? Bantu pondok-pondok tahfiz. Itu kan tiap Jumat kadang-kadang ada itu. Minta izin mereka menjalankan amplop. Kasihlah. Kan tak banyak, kita kasih aja. Karena ada penyakit umat Islam sekarang. Kalau belajar bahasa Inggris, matematika, itu apa nama itu? Diluangkannya waktu dan membayarnya berapapun dibayar ya Pak ya. Pak Guru, ya Pak Guru, Pak Khairunas kan. Tapi ketika Al-Quran muhaf, ya tak mau dia mengantar, kemudian pun kalaupun dia antar ke sana cari pondok tahfiz yang gratis. Nah kan gitu kan. Nah, itulah terbalik dunia nih. Itu ada beberapa kawan saya gitu. Pak Ustadz bantulah, apa yang bantu saya? Habis anak-anak nanti minta apa nanti, apa namanya? Menjalankan kaleng, menjalankan amplop untuk pondok tahfiz. Sampai begitulah prihatin kita Pak tentang Quran sekarang. Saya bilang donaturnya nggak ada Ustaz. Nah gitu kan. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, inilah maka kita harus betul-betul cinta dengan Al-Quran. Bagaimana cinta kita? Salah satunya Al-Quran itu kita pelajari, kita baca, kita hafal, kemudian intinya terakhir adalah kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena Al-Quran itu dijelaskan dalam hadis, dalam Al-Quran juga dijelaskan itu hudan, petunjuk. Jadi kalau petunjuk kita tinggalkan, kita ini sesat Pak. Di dalam hadis disampaikan, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada wa hiya kitabullah wa sunnah Rasulullah. Kalau kamu ingin selamat dunia akhirat, hendaklah kamu berpedoman kepada Al-Quran dan hadis Rasul. Pernah kita ilustrasikan. Ada orang Rokan Hulu, dia kaya Pak, sawitnya banyak. Pergi dia ke Dialer, dibelinya mobil itu mahal, katakanlah mobil Pajero. Begitu dia bayar, ada buku petunjuk dia ambil, tapi tidak dia baca. Begitu dia jalan sampai di Panam itu, ditengoknya minyak tinggal satu garis. Tinggal satu garis. Kebiasaannya ngisi minyaknya bensin. Sehingga di pom bensin samping itu isinya full tank. Isinya bensin. Sampai di Rimbo Panjang macet mobil itu. Mogok mobil itu. Depannya dialer. Kalian yang tak betul begini gitu, gini. Akhirnya marah dia. Nah, apa penyebabnya? Katanya, Bapak tadi kemana singgah di pom bensin? Apa diisi? Saya isi minyaknya Pertalit. Salah Bapak itu, baca buku petunjuknya. Minyaknya bukan Pertalit, minyaknya solar. Patut mogok. Jadi kalau kita ini mogok, dalam artian bermasalah hati kita, bermasalah pikiran kita, bermasalah dalam kehidupan kita, kita tidak memahami agama. Petunjuk kita tidak baca. Itulah kenapa sekarang ini banyak yang masalah di rumah tangga, tidak pedoman kepada Al-Quran. Masalah di masyarakat, tidak berpedoman kepada Al-Quran. Bermasalah di pemimpin kita, tidak berpedoman kepada Al-Quran. Kenapa? Mereka itu, Al-Quran itu, walal Qur'ana illa rasmuhu. Al-Quran itu tinggal hanya tulisan-tulisan. Kemudian, wa masajiduhum yu'didu amiran. Mereka membangun masjid, mewah masjidnya, tapi isinya kosong. Ini Pak. Kalau umpamanya haji saja, orang yang pernah pergi haji saja, dia ke masjid, mungkin setengah masjid. Ini kita jujur aja.
Orang yang sudah pergi haji, tapi sholatnya di masjid, setengah masjid nih Pak. Akhirnya apa? Kita sudah siapkan masjid sedemikian rupa, nyaman. Karpetnya alhamdulillah, tidak ada debu, bagus. Kenapa Asrul rajin? Apalagi? Lampunya alhamdulillah, terang. AC-nya 15, dingin. Kan gitu, kita siapkan semua. Muazzinnya kita siapkan, imamnya kita siapkan, tinggal sholat saja. Tak mau ke masjid. Ini kan, Masya Allah. Ini. Kenapa? Itu tadi akhir zaman, Pak. Tak bisa salahkan Bapak enggak salahkan. Akhir zaman memang begitu. Kalau Allah tahu dia keutamaan ke masjid ini. Nah ini. Itu kan pernah ada sahabat yang selalu ke masjid. Dia meninggal dunia. Setelah dia meninggal dunia, dia berkata, namanya Sya'ban. Kenapa tidak lebih jauh? Kenapa tidak lebih jauh? Jadi istrinya nggak ngerti, ngapa dia? Akhirnya ditanya sahabat. Sahabat pun tak tahu. Sya'ban ini akhir hayatnya kenapa ngomong kenapa tidak lebih jauh? Ternyata Sya'ban itu rumahnya dekat dengan masjid. Ya kan? Tak tahu dia pahala ke masjid itu sangat luar biasa. Jadi pahala ke masjid itu melangkah kaki kanan Allah ampunkan dosanya, melangkah kaki kiri Allah melangkah kaki kanan Allah berikan pahala, melangkah kaki kiri Allah ampunkan dosanya. Maka dari itu ini kata Rasulullah SAW di akhir-akhir zaman seperti itu. Kemudian yang terakhir, di akhir-akhir zaman itu banyak fitnah-fitnah. Sekarang ini kan banyak Pak. Fitnah-fitnah itu yang tak perlu dibicarakan. Ya, gak usah lagi membicarakan. Cukuplah kita porsi masing-masing. Kalau ustadz berbicara tentang ustadznya. Kalau pemimpin berbicara tentang pemimpinnya. Kalau rakyat ini umpamanya kita berbicaralah tentang kebutuhan-kebutuhan kita. Jangan asal fitnah aja. Inilah. Karena dengan fitnah itu apa yang terjadi kita lihat. Itulah demonstrasi yang kadang-kadang tak terkontrol disebabkan fitnah. Maka dari itu akhir-akhir zaman ini kembali seperti umat Nabi Musa. Salah satu umat Nabi Musa itu banyak fitnah dan adu jotos. Ini. Jadi hadirin jemaah yang Allah muliakan, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.